Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 50 pasal yang 50 tentang ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 50 tentang ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan persembahan lahiriah, tetapi juga hati yang tulus dan hidup yang benar. Mari kita simak bersama bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oke, kita langsung masuk ke inti renungan. Baik, langsung saja kita masuk ke inti renungan. Mazmur 50 mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya menginginkan ibadah lahiriah, tetapi juga hati yang tulus. Allah menegur umat-Nya yang rajin mempersembahkan korban, tetapi lupa untuk hidup dalam ketaatan dan syukur. Allah rindu agar ibadah kita tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari. Jadi, mari kita periksa hati kita dan pastikan kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ibadah yang sejati itu bukan berbicara masalah kita rajin ke gereja, rajin berdoa, atau rajin baca Alkitab, tetapi justru sikap hati kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Betul sekali. Ibadah yang sejati memang lebih dari sekadar aktivitas keagamaan. Tuhan melihat hati kita dan sikap kita terhadap orang lain. Jadi, saat kita beribadah, penting untuk memastikan bahwa hidup kita mencerminkan kasih, keadilan, dan integritas. Ibadah yang sejati adalah ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menunjukkan kasih kepada sesama. Mazmur 50 adalah Mazmur Asaf yang berbicara tentang penghakiman Allah atas umatnya. Dalam Mazmur ini kita diingatkan bahwa Allah tidak sekadar mencari korban persembahan lahiriah, tetapi ketaatan hati, hidup yang benar, dan ibadah yang tulus. Benar sekali. Mazmur 50 mengingatkan kita bahwa Allah mencari lebih dari sekadar korban lahiriah. Ia mencari keadaan hati, hidup yang benar, dan ibadah yang tulus. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada ritual, tetapi juga pada sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Poin pertama yang kita renungkan adalah satu, Allah adalah hakim yang benar, ayat 1-6. Mazmur ini dibuka dengan penggambaran Allah yang memanggil seluruh bumi untuk hadir di hadapannya. Allah tampil sebagai hakim bukan hanya bagi bangsa-bangsa lain, tetapi juga untuk umat pilihannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi umat pilihan bukan berarti bebas dari teguran atau penghakiman. Justru karena kasih-Nya, Allah menegur umat-Nya yang Ia kasihi. Betul sekali. Dalam Mazmur 50, 1-6, kita melihat bagaimana Allah sebagai hakim yang adil memanggil seluruh bumi untuk hadir di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang luput dari penglihatannya, termasuk umat pilihannya sendiri. Allah menegur umatnya karena kasih-Nya, mengingatkan mereka untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa menjadi umat pilihan tidak berarti kita bebas dari teguran atau penghakiman Allah. Justru, sebagai umat pilihan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standarnya. Terus yang kedua, Tuhan tidak butuh persembahan lahiriah saja. Ayat 7-15. Allah menegur Israel yang rajin mempersembahkan korban bakaran, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Ia tidak lapar akan daging lembu atau darah kambing, sebab seluruh bumi dan segala isinya adalah miliknya. Dengan kata lain, Tuhan tidak mencari ritual kosong
Yang ia rindukan adalah hati yang bersyukur, hidup yang taat, serta doa yang lahir dari hati yang mengandalkan Dia. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ayat 14. Ini adalah pesan penting. Tuhan lebih berkenan pada ucapan syukur dan kesetiaan daripada sekedar rutinitas keagamaan. Benar sekali. Dalam ayat 7-15, Allah menegur Israel yang rajin mempersembahkan korban bakaran, tetapi lupa bahwa yang Tuhan cari adalah hati yang bersyukur dan hidup yang taat. Allah menegaskan bahwa seluruh bumi dan isinya adalah miliknya, sehingga ia tidak membutuhkan ritual kosong. Yang ia rindukan adalah ucapan syukur, ketaatan, dan doa yang lahir dari hati yang tulus. Ini adalah pengingat bahwa ibadah sejati tidak hanya tentang rutinitas, tetapi tentang sikap hati kita yang mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, teguran bagi orang fasik ayat 16 sampai 23. Allah juga menegur orang fasik yang pandai mengutip firman, tetapi hidupnya bertentangan dengan firman itu. Mereka mengaku umat Allah, tetapi mencuri, berzinah, menjelekkan sesama, dan hidup dalam kemunafikan. Allah memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya. Jika manusia tidak bertobat, maka akan ada penghukuman yang tidak bisa dihindari. Lalu sebagai perenungan bagi kita, seringkali kita juga bisa terjebak dalam ibadah formalitas. Rajin ke gereja, ikut pelayanan, memberikan persembahan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan rindu agar kita datang kepadanya bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan hidup yang penuh syukur, ketaatan, dan kasih. Ibadah sejati adalah ketika hidup kita sehari-hari menjadi persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur, ketaatan, serta kasih kita kepada sesama adalah korban yang berkenan di hadapannya. Oke, aku ulangi ya. Seringkali kita juga bisa terjebak dalam ibadah formalitas. Dengan rajin ke gereja, mengikut pelayanan, memberikan persembahan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan rindu agar kita datang kepadanya bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan hidup yang penuh syukur, ketaatan, dan kasih. Ibadah sejati adalah ketika hidup kita sehari-hari menjadi persembahan bagi Tuhan, yaitu ucapan syukur, ketaatan, serta kasih kita kepada sesama adalah korban yang berkenan di hadapannya. Terus refleksi bagi gereja zaman sekarang atau jemaat masa kini.
Sebagai kesimpulan dan penutup renungan. Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga firman ini menjadi berkat untuk kita, menjadi pengingat dan teguran bagi kita supaya kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini sudah nggak ngotak ya guys. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus bisa berbagi berkat renungan firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita, karakter kita serupa seperti Kristus. Tuhan juga memberkati taburan kalian ya. Dan juga mohon dukungan doanya untuk membeli peralatan konten serta membuat studio konten dan juga ini podcast rohani ya guys. Mohon dukungan doanya kiranya dengan pertolongan Tuhan segera dapat terrealisasi sehingga aku dapat berbagi renungan firman Tuhan ya guys. Dan kalau kalian merasa diberkati oleh renungan-renungan ini, boleh kok untuk kalian subscribe dan share ya guys. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Terus dukung pelayanan channel ini, dan apabila kalian tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, mohon mampir di kolom deskripsi ya. Di situ ada link untuk kalian mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat renungan firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalaskan berlipat kali ganda untuk kalian semuanya. Dan sekali lagi mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara ini ya guys, supaya tidak tertimbul perpecahan ya guys, karena situasi belakangan ini sudah cukup mengkhawatirkan dan sampai militer pun turun tangan ya guys. Semoga Tuhan memakai aparat militer ini secara netral untuk mengamankan bangsa Indonesia ini dari kekacauan ini. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.